Ya, dulur. Akhirnya kita akan menuju ke pelaminan. pelaminan. Kita akan menuju ke ke tempat atau segmen, ke segmen yang sangat ditunggu-tunggu. Ya, pastinya sejarah. Sejarah itu cuma satu. Kalau dua namanya dua jarah. Dua jarah. Kalau tiga jarah. Sejarah siji tok. 4 petang jarah. 5 limang jarah. 6 jarah ya sih. Kak, misalkan 100. Ya. 100 jarah. 100 jarah lah. Oke, dulur, kali ini kita akan menuju ke tempat yang sangat historikal sekali ya. Historik. Tempatnya adalah lokasinya, bukan lokasinya. Ini kita menggambarkan sosok pemimpin kemerdekaan orang-orang yang berpengaruh di zaman tersebut. Di zaman apa? Zaman tersebut, zaman kemerdekaan. Namanya adalah di rumah Haji Omar Said Cokroaminoto. Haji Omar Said Cokroaminoto. Sekarang sudah menjadi museum ya. Iya. Museum Haji Omar Said Cokroaminoto, saksi bisu lahirnya tokoh bangsa. Mantap. Bagaimana informasinya? Ya nggak tahu. Bagaimana informasinya? Nggak ada sama sekali. Situ. Segara iku sapa? Enggak. Tapi menurut sampean ini pernah nggak sampean pergi ke sana, Cak? Pernah. Aku lewatanku, Bro. Oh, lewatin sampean ke sana. Peneleh toh. Oh iya. Oh, sangat. Berarti sampean tahu segalanya ya. Loh, aku cangkrukku nang kono, rumahnya Haji Cokroaminoto, tempat lahirnya tempat Bung Karno juga cangkrukanku nang kono. Kan deket toh. Tempat lahirnya Bung Karno? Bung Karno lahir di mana? Lawang Seketeng itu. Oh iya, tak pikir di rumahnya Haji Cokroaminoto lahirnya. Bukan. Ya, kita langsung saja. Kita bahas Museum Haji Omar Said Cokroaminoto. Ya, dulur, Surabaya menyandang ya. Surabaya ini menyandang julukan ya. Menyandang julukan kota pahlawan ya. Hero City. Pastinya dengan menyandang kota pahlawan ini banyak bangunan-bangunan yang menjadi saksi bisu. Iya, bisu bangunan, cuma gak bisa dijak ngomong. Apa mana sampean? Oh, gak bisa dijak ngomong. Apa mana si dia? Si dia siapa? Iya, si dia gak bisa dijak ngomong. Lega ono apa deh? Lega ono seblak. Ya. Nah, ini jadi banyak bangunan-bangunan yang menjadi saksi bisu ya di kota Surabaya ini, yang merupakan saksi bisu dari perjuangan bangsa maupun orang-orang arek-arek Surabaya untuk merebutkan yang namanya kemerdekaan. Salah satunya adalah Museum Haji Omar Said Cokroaminoto. Dulunya ini adalah kediaman ya, maksudnya rumah ya. Biasa gitu ya. Rumah beliau yang kemudian oleh pemerintah dijadikan sebagai museum untuk mengenang. Jadi memang jas merah ini penting katanya Soekarno. Jangan ya kan? Sekali-sekali melupakan sejarah. Ya. Nah, ketika waktu kita mengunjungi Museum Haji Cokroaminoto, kita akan belajar banyak soal kehidupan pribadi tokoh besar. Cokroaminoto ini merupakan salah seorang pendiri Syarikat Islam, SI ya dulu namanya, ya, SI. Yang dimana SI ini sangat luas sekali jangkauannya. Bahkan ketika waktu itu SI ini merupakan organisasi yang terbesar. Pada saat zaman Hindia Belanda ini terbesar, yang juga istilahnya itu diwaspadai oleh orang-orang Belanda. Takutnya dengan adanya SI ini, Syarikat Islam ini, nanti mereka akan bisa merebut Indonesia dari tangan-tangan orang-orang Belanda. Iya. Ada beberapa menarik di sini yang kita akan sebutkan, kita akan jelaskan. Yang pertama, Museum Haji Omar Said ini berada di kawasan Peneleh. Peneleh ya. Nah, rumah Haji Cokroaminoto ini terletak di Jalan Peneleh 7.
ya, Gang 7 lah bahasanya Gang 7. Nomor 29. Jembatan lho, Bro, jembatan. Oh, jembatan. Jadi kalau ada jembatan, jembatan yang arah ke apa PLN itu ya. Itu langsung nyebrang gitu sudah depannya sudah rumah Hos Cokro Oh, Aminoto berarti itu. dekat jembatan itu ya. Betul. Nah, alun-alun Contong itu ya. Alun-alun Contong. Nah, Seberangnya berarti. Alun-alun Contong, betul. Kawatan. Iya, benar. Jadi tidak jauh dari Gapuro Gang, ya di sana kita akan menemukan rumah dengan pagar hijau di sisi kanan jalan. Memang di sini siapapun ini bebas berkunjung, ya kan. Area yang dalamnya terbuka untuk umum antara hari Selasa hingga Minggu ya. Betul. Mulai dari jam 9 sampai jam 4 sore ya. Oke, kita bahas mengenai rumah Hos Cokro Aminoto ini memang terbilang sederhana, Cak ya. Iya, betul. Dindingnya ini warna putih, berpadu dengan lantai ubin kuning. Ubin kuning ini memang bangunan zaman dulu ya. Zaman dulu. 1800-an. Ya. Itu namanya itu bukan keramik loh, bukan loh. Apa marmer? Tegel apa itu? Tegel itu kayak apa ya? Bukan batuan ya. Bukan, dia bikinan sendiri, bikinan kayak keramik gitu tapi tegel. Oh, tegel tapi yang kotak kuning itu ya biasanya. Iya, yang kuning-kuning yang ada apa hiasan biasanya. Memang itu apa namanya itu memang buatan orang-orang, maksudnya buatan tahun 1900, 1800, 1700. Itu pakai tegel semua. Nah, menjelajah lebih dalam ya kan. Di sini nanti kita akan menemukan ruang tamu dengan kursi kayu dan meja marmer di sisi kanan. Nah, jadi di sini ini gambarannya rumahnya beliau ya. Semua perabotan di rumah Hos Cokro Aminoto ini tampak begitu sederhana. Sebagian merupakan asli peninggalan dari sang pahlawan semasa hidup dan yang lainnya adalah didatangkan dari tempat lain. Yang dicari bentuknya semirip mungkin dengan aslinya. Jadi kehidupan seorang tokoh utama ya kan Hos Cokro Aminoto ini sangat sederhana, terbilang sederhana sekali ya. Bahkan rumahnya ini ya nggak seberapa mewah, nggak seberapa nggak, cuma sederhana, ya kan? Iya benar. Nah di sini yang kedua, rumah Hos Cokro Aminoto ini merupakan rumah ataupun tempat lahirnya tokoh bangsa Indonesia. Iya benar. Nah seperti kita ketahui beliau ini Hos Cokro Aminoto adalah salah satu tokoh nasional Indonesia ya, yang sekaligus pendiri organisasi politik Sarekat Islam. Dulunya rumah ini sering digunakan sebagai tempat para rapat para tokoh nasionalis ya kan. Betul. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam untuk berdialog soal ideologi bangsa, ya kan. Nah, perbincangan panjang tersebut diharapkan bisa menjadi hasil menghasilkan kesamaan berpikir dalam cara menggapai kemerdekaan bangsa. Jadi memang rumahnya Pak Hos Cokro Aminoto ini Cak ya dulu dijadikan sebagai rapat. Makanya ketika waktu itu kayak siapa Soekarno, Pak Karno dan yang lainnya, mereka juga memperhatikan betul orang-orang yang berdialog berapat, ya kan, gaya-gaya mereka. Pastinya mereka ini mempunyai gaya yang sama seperti gaya-gaya orang Belanda, Cak. Zaman-zaman dulu ya. Iya. Kenapa kok seperti itu? Karena mereka mengikuti zaman, mengikuti orang-orang Belanda. Kalau misalkan mereka menggunakan gaya-gaya orang pribumi, maka mereka akan disepelekan. Tapi kalau mereka menggunakan gaya-gaya orang Belanda ketika waktu yang menguasai Indonesia dengan gaya-gaya akademisi, maka mereka akan disegani. Karena jadi, pada saat itu memang zamannya seperti itu. Gitu. Jadi akhirnya si Soekarno dan juga teman-teman yang ngekos posisinya di mana di rumahnya Haji Hos Cokro Aminoto ini, mereka banyak belajar mengenai cara berdialog, cara berbicara, cara membuka rapat maupun berdialog mengenai politik yang ada pada saat itu. Kita kembali lagi ke rumahnya Hos Cokro Aminoto. Hampir tiap di dinding rumah ini dihiasi foto dan tulisan yang menceritakan sejarah perjalanan hidup dan perjuangan Hos Cokro Aminoto, serta juga ada perkembangan syarikat Islam dari tahun ke tahun ya kan. Syarikat Islam dari tahun ke tahun ini gitu ya. Semua dijabarkan dengan rapi berdasarkan tahun kejadiannya, begitu ceritanya. Dari sini kita juga bisa membayangkan bagaimana situasi rumah ini pada zaman dulu. Ya kan, sebagai tokoh besar, istilahnya pentolannya organisasi politik di Indonesia, pastinya ya kan tempat beliau ini juga
diwaspadai ataupun dibayang-bayang dimata-matai oleh orang-orang Belanda, terutama pihak intelijennya. Iya. Pastinya seperti itu. Oke, yang ketiga, ternyata di sini tempat Soekarno mengekos. Ya kan? Karena memang kan Soekarno ini kan orang Bali, Cak. Soekarno ini kan orang Bali, ya kan, campuran Bali sama apa namanya itu Jawa. Tapi beliau itu lahir di Surabaya. Lahir di Surabaya. Deket. Iya. 100 meter tau. Iya, 100 meter. Enggak, maksud saya kan beliau ini keturunan orang Bali. Ya, ibunya kan keturunan Bali sama Jawa. Nah, kebanyakan orang-orang Bali biasanya mereka akan mendiami ketika di Surabaya, mendiami di daerah Jalan Penili. Makanya kan ada banyak hotel-hotel Bali, hotel-hotel lama itu ya, itu di sana semuanya. Memang pada saat itu, orang-orang Bali itu ya sukanya mendiami di wilayah tersebut. Kenapa ya? Ya karena memang banyak orang Hindu, satu klan lah di sana. Satu klan ya. Akhirnya Soekarno pun juga tinggal di sana. Rumah pribadi Cokroaminoto ini ternyata juga pernah dijadikan rumah kos oleh para pemuda yang kelak menjadi tokoh penting di Indonesia. Ada diantaranya adalah Soekarno, kita tahu ya. Alimin, tahu. Musso, masih ingat? Ya. Suherman, Katrowisastro. Katrowisastro. Samuin. Dan banyak lagi karena memang tokoh-tokoh semuanya. Karena gini loh, iya kan, semuanya itu tergantung siapa gurunya. Ya kan, kalau misalnya aku jadi gurunya ya anaknya pasti bagus-bagus. Ya benar-benar kalau misalkan nggak benar ya anggap benar. Pintar bujui. Iya. Ya kan kehebatan sampean kan gitu. Nah, istilahnya gini, lek wong Jawa kacang ora ning galanjaran. Sapa sing ngajari iku lho dadine. Oke, di sana dijadikan sebagai tempat kos dari siapa tokoh-tokoh penting karena memang gini, Cak, ketika waktu orang-orang ingin belajar, mereka karena Surabaya kan memang bagaimanapun Surabaya dengan dulu padat, tapi mereka gembur. Ya, akhirnya apa sih? Dulu padat saiki gembur ya. Dulu itu padat, maksudnya kediaman orang Belanda itu menguasai wilayah Surabaya, ya kan. Akhirnya untuk istilahnya itu untuk meringankan biaya hidup mereka, akhirnya mereka lebih memilih untuk mengekos. Ngekos di sini itu harganya itu relatif murah di tempatnya Cokroaminoto. Di Cokroaminoto ngekos di situ murah daripada kita ngekos di Hollywood misalnya. Ya, ataupun tempat lain lah. Tetap karena memang karena memang tempat ini, tempatnya siapa ini? Cokroaminoto dengan sekolahnya Soekarno ini istilahnya nggak terlalu jauh. Yang sekarang menjadi kantor pos itu di Jalan Rojo. Kebon Rojo itu dulu adalah tempat Soekarno. Yang nggak jauh dengan tempatnya. Melaku iso. Jembatan itu ya, jembatan lewat jembatan Semut Kali maksud wis kosan wis. Ya lah misalkan iso maneh ngintir ning kali moro-moro teko ya kan. Nah, tak sekedar untuk menumpang istirahat saja, para pemuda tersebut sering mendapatkan kuliah politik langsung dari Cokroaminoto. Makanya mereka bisa menjadi orang pendiri bangsa, istilahnya itu tokoh bangsa lah. Aku pengen juga ngekos ya. Aku kos nang kono, aku wis mesti buyar ngajari politik. Ngajari politik apa? Politik itu mau. Iya. Aduh, sangar ya. Pala engko pendiri bangsa. Iya. Kok foto sampean nanti ditulisi apa jenenge gambare sampean, bawane sebelah kanan Tio. Tio Hermanto ya. Tio Hermanto ditulis ning kene telah berpulang. ke rahmat, ya kan, telah berpulang ke rahmat. Rahmat apa ya? Rahmat mungkin namanya rahmat. Ya kan? Nah, konon disinilah Institut Soekarno ini belajar banyak soal ideologi bangsa dan cara berpolitik, ya kan? Karena memang ngawur ae gak iso sampean kae ngawur piro.
Sebab ia disebut-sebut sering ikut mendengarkan dialog para tokoh yang diadakan di rumah ini. Jadi nguping tapi sambil belajar itu tadi. Sambil, oh saya diomongku ini akhirnya Nah, itu di ya. belakang rumah ini, ya kan, di belakang rumah di salah satu sudut ruangan terdapat tangga besi yang mengarah ke atas loteng. Ya, ke atas loteng kan apa ya bahasanya? Loteng lah, loteng. Kayak tangga majemuk gitu Iya, besi ya. Nah, di sini bekas kamar Soekarno berada, ya kan. Di tempat ini Soekarno sering sering berlatih pidato, berlatih pidato sembari menirukan sang gurunya. Jadi ketika malam-malam itu ada cerita Soekarno itu jam 1 jam 2 malam melatih pidato. Ketika itu bahkan dengan suara yang lantang, yang keras. Banter ya. Saudara-saudara sekalian. Kalau di Surabaya nggak apa-apa. Loh, tapi ini ada Surabaya Bro, Surabaya ke jam 2 jam 3 itu sih rame wong. Oh, dulu ini bukan sekarang. Jadi ketika waktu dulu keraminya seperti itu akhirnya tetangganya itu marah besar. Karena marah besar akhirnya dari apa namanya itu disiram. Soekarno itu disiram. Tapi kemudian hari tetap melakukan latihan pidato itu tadi. Bukan dablok, itu memang jiwa-jiwa pemimpin. Tak kira masih disiram sik ngono dablok berarti ngono lho. Nah, kalau kita lihat gambaran rumah tempat di loteng ini tadi, itu terdapat hanya beberapa tikar dan juga meja kayu, serta ada dinding. Jadi sederhana sekali ya, orang-orang ngekos dulu gak seperti sekarang. Saiki ono AC-ne males. Ya stop kontak, gitu kan. Ya pasti kan stop kontak ya, maksudnya beda dengan dulu. Nah, ada yang menarik juga di rumah Hosokroaminoto ini yang kita bahas yang keempat ya. Ini rumah ini resmi dijadikan sebagai museum yang bersejarah. Nah, rumah ini telah dihibahkan oleh pemerintah Kota Surabaya oleh ahli waris ya kan. Sejak tahun 2009 statusnya berubah menjadi cagar budaya. Oh, sudah jadi cagar budaya ya. Selama masa wali kota Ibu Risma, tempat ini perlahan dirubah menjadi museum hingga akhirnya pada 2017 resmi dibuka dan diberi nama Museum Hosokroaminoto. Itu ada kafenya, Iya, ada kafenya. Di mana kafenya ya? Jadi Hosokroaminoto yang di depan itu itu ada kayak kecil gitu kafe, terus ada kedai kopi musik, ya. Ada kedai kopi, terus ada musik-musik kayak apa? Lawas-lawas ya. Loncong gitu ya, ada situ. Aku tahu liwat kono liwat tok sih. Iya, enggak usah mampir. Enggak mampir aku. Gak ada duit mampir. Ya, dulur, itulah mengenai apa aja? Hosokroaminoto, rumah Hosokroaminoto. Rumah Hosokroaminoto. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di Melaku. Ngalor Kidul.